Suku Bede adalah suku nomaden yang ada di Bangladesh loh. Suku Bede ini juga dikenal dengan nama-nama seperti Badia, Baikia, atau Boidani, yang berasal dari istilah Baidia yang berarti tabib atau dokter. Suku Bede adalah keturunan suku Montong dari kerajaan Arakan, dan mereka sering lebih suka mengidentifikasi diri mereka sebagai Montong. Mereka sangat berbeda dari suku nomaden pada umumnya yang ada di dunia. Suku Bede Bangladesh menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas perahu yang mengambang di sungai. Waduh, gimana cara hidupnya ya? Kalau semua dilakukan di atas perahu. Jangan kalian skip dulu, karena kita akan kupas kehidupan suku Bede ini. Oh iya, katanya kegiatan tukar ludah pun dilakuin di atas perahu loh. Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Suku ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa tak semua manusia memilih daratan sebagai tempat mengarungi kehidupan. Suku ini telah ada selama ratusan tahun yang lalu. Mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya dan berpindah-pindah dari sungai ke sungai lainnya. Oleh karena itu, mereka dikenal dengan sebutan Gypsy Air atau Gypsy Sungai. Kehidupan suku Bede mirip dengan para Gypsy di Eropa. Mereka berpergian dalam kelompok serta tidak pernah tinggal di satu tempat dalam waktu yang lama. Selama ratusan tahun, mereka menjelajah ratusan sungai dengan menjadikan perahu sebagai rumah sekaligus kendaraan mereka. Sebagai suku pengembara, mereka menjadikan perahu kayu kecil sebagai tempat hidup. Perahu ini dibuat sedemikian rupa dengan dilengkapi penutup seperti pondok. Penutup sederhana inilah yang melindungi diri mereka dari panas dan hujan. Di atas perahu kecil ini pula mereka melakukan banyak kegiatan sehari-hari, seperti memasak, makan, tidur, bersantai, sampai kegiatan gituan juga di sini loh. Kalian bisa bayangin nggak tuh, goyang-goyang di atas perahu? Hihihihi. Mereka memanfaatkan air sungai untuk berbagai keperluan mendasar mereka, mulai dari mandi, mencuci, hingga kebutuhan untuk memasak. Air sungai adalah sumber utama mereka untuk memenuhi kebutuhan air minum. Tapi sayangnya di air sungai ini pula mereka membuang sampah dan kotoran. Di dalam perahu mereka membawa beberapa lembaran plastik, batang bambu, tikar, peralatan masak, dan beberapa pakaian untuk dipakai yang semua itu menjadi aset penting bagi mereka. Umumnya suku Bede bepergian dalam kelompok selama 10 bulan dan berhenti pada hampir 90 desa. Kemudian selama 2 bulan mereka beristirahat dan memanfaatkan waktu tersebut untuk pernikahan serta beberapa fungsi sosial lainnya. Suku Bede sering menyelenggarakan berbagai perayaan dan festival, di mana pernikahan dilangsungkan dengan persetujuan bersama antara kedua mempelai beserta persetujuan dari wali mereka. Para pemuda dan pemudi menikmati kebebasan penuh dalam memilih pasangan mereka. Setelah menikah, sang suami pindah ke rumah tangga sang istri dan sang istri dituntut untuk berkomitmen dalam mengasuh suami dan anak-anaknya. Selama pertemuan sosial, jika ada orang luar yang hadir, mereka terkadang didorong untuk menikahi seorang wanita Bede yang setelah menikah seringkali diserap ke dalam komunitas Bede. Dalam kasus di mana orang luar menikahi seorang wanita Bede melalui penipuan, mereka harus membayar ganti rugi. Beberapa suku Bede mengikuti adat pernikahan yang unik. Dalam salah satu tradisi tersebut, sebelum menikah, sang pengantin pria harus memanjat ke atas pohon yang tinggi dan tetap di sana. Waduh, ngapain ya? Nah, sang pengantin wanita yang berdiri di bawah memohon padanya untuk turun sambil memberikan berbagai janji. Ia bersumpah untuk mengurus rumah tangga, melayani orang tua sang pengantin pria, dan membesarkan anak-anak mereka. Meskipun telah mendapat jaminan ini, sang pengantin pria tetap duduk di pohon. Sang pengantin wanita kemudian berjanji untuk tidak pernah mengeluh dan akan mematuhi dia tanpa syarat. Tetapi sang pengantin pria tetap tidak turun. Akhirnya ketika pengantin wanita menyatakan bahwa ia akan mendukungnya secara finansial seumur hidup dan bahwa ia tidak perlu menafkahinya, pengantin pria setuju untuk turun dan pernikahan pun berlangsung. Kalau di sini kayaknya dibiarin sampai loncat sendiri deh. Ternyata alasannya begini. Dalam adat lain di antara beberapa suku, pengantin wanita harus memberikan mas kawin dengan jumlah yang bergantung pada kemampuan finansialnya. Mas kawin ini dipercayakan kepada kepala suku. Nah, begitu. Dalam masyarakat Bede tidak ada praktik poligami atau keluarga bersama.
para janda bebas menikah lagi tanpa hambatan sosial apapun. Meskipun suku Bede mengidentifikasi diri sebagai Muslim, para wanita tidak mempraktikkan perda berjilbab. Wanita Bede sangat mandiri, dan jika terjadi perceraian, harta benda dan bahkan hak asuh anak biasanya dibagi, dengan istri menerima bagian yang lebih besar. Sebagian besar dari mereka beragama Islam, tetapi juga mempraktikkan agama Hindu, Samanisme, dan Animisme selain Islam. Mereka masih berkerabat dengan kelompok nomaden Asia Selatan lainnya seperti suku Dom dan suku Buno. Terdapat sekitar 1 juta orang Bede di Bangladesh dan mereka menjadi kelompok yang terpinggirkan. Sekitar 98% suku Bede hidup di bawah garis kemiskinan, dan sekitar 90% anak-anak suku Bede tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengunjungi sekolah karena mereka menjalani cara hidup mengembara. Karena buta huruf, orang-orang dewasa dari suku ini juga kesulitan dalam memilih pekerjaan lain kecuali pekerjaan turun-temurun dan tradisional. Masyarakat Bede adalah etnis minoritas, namun sayangnya mereka tidak diakui secara resmi. Bahkan tak jarang komunitas ini juga dianggap sebagai gelandangan. Akibatnya mereka kehilangan semua jenis kebutuhan dasar hidup. Maka dari itu, ini alasan masyarakat suku Bede hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan suku Bede juga tidak memiliki hak pilih karena mereka tidak punya tanah. Dan dengan alasan yang sama, suku Bede juga tidak dapat mengajukan pinjaman bank atau kredit mikro. Ya iya sih, mana ada bank di atas air, ya kan? Pada tahun 2008, hak suara mereka diakui pemerintah yang dengan demikian mereka dapat menyalurkan hak pilihnya. Meskipun mereka tidak memiliki aksara, mereka mempraktekkan bahasa adat istiadat, yakni tetap menggunakan bahasa Tat atau Tar, yang dimana ini bahasa khas Bede. Mereka menggunakan bahasa ini saat bercakap-cakap di antara mereka sendiri, tetapi berbicara bahasa Bengali saat berinteraksi dengan penutur bahasa Bengali. Sebagian besar suku Bede adalah perempuan dan mereka yang menanggung beban mencari nafkah untuk keluarganya. Sementara pria hanya tinggal di dalam rumah dan hidup dari penghasilan pasangannya. Wah, enak bener ya jadi pria di sana. Oh ya, mayoritas suku Bede hidup dari usaha yang terkait dengan ular, seperti menangkap ular, pertunjukan ular, melatih monyet, dan bermain seruling. Orang-orang percaya bahwa suku Bede ini memiliki kekuatan magis untuk menyembuhkan. Mereka dapat dengan mudah menaklukkan ular. Tak heran bila ada ular memasuki rumah atau pemukiman warga, maka orang-orang Bede dapat disewa untuk mengatasi ini semua. Karena hidup suku Bede sering di air, jadi mereka ke daratan hanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Setelah itu mereka akan kembali ke perahu lagi. Suku Bede juga menjual obat-obatan herbal yang mereka klaim memiliki daya magis. Banyak penduduk desa yang percaya bahwa suku Bede memiliki kekuatan magis. Mereka mengetahui tentang cara-cara kuno untuk mengusir roh jahat serta pengobatan tradisional. Dulunya, para dokter tradisional dan penyembuh spiritual ini sangat dihormati dalam budaya Bangladesh. Tetapi seiring waktu, pamor mereka mulai pudar. Dulunya mereka mengunjungi satu tempat ke tempat lain melalui perahu, karena perahu adalah rumah serta kendaraan bagi mereka. Dengan kondisi serba sulit ini, keberadaan suku Bede pun kini semakin terancam. Untuk itu, seorang pengamat dan pemerhati suku Gipsi Sungai di Bangladesh meminta pemerintah melindungi mereka. Pemerintah harus membantu suku Bede untuk mempertahankan budaya mereka dengan memastikan pemerintah harus membantu suku Bede untuk mempertahankan budaya mereka dengan memastikan keamanan bagi mereka. Sebagian besar Bede sangat fanatik dengan keahlian mereka yang telah berusia seabad. Dan orang-orang tidak ingin meninggalkan gaya hidup mereka yang ketinggalan zaman karena mereka percaya bahwa mereka dilahirkan untuk menjadi pengembara sungai. Unik ya? Nah, gimana nih? Kalian ingin hidup di perahu seperti suku Bede? Oh ya, yang kami sampaikan ini bukan bermaksud untuk menjelekan atau mendiskriminasi suatu adat dan budaya negara lain ya. Ini hanya sebuah informasi guna untuk menambah wawasan kalian. Karena sangat banyak sekali hal menarik di muka bumi ini yang harus kalian tahu. So, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan tema yang lebih unik tentunya. See you!